Shalom Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan sebuah tema, saya mau iring Yesus. Saya akan membacakan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayat 26 dan ayat yang ke-33 demikian. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Bapak, Ibu, dan semua saudara, orang yang berhikmat tidak akan bertindak hanya berdasarkan kesempatan yang tersedia, namun berdasarkan rancangan Allah bagi hidupnya. Memang kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang terbuka di hadapan kita. Namun ada kalanya Allah memiliki rancangan yang lebih mulia dibandingkan kesempatan yang terbuka tersebut. Di saat seperti itu, kita harus memilih dengan hikmat, yaitu memilih untuk hidup sesuai dengan rancangan Allah, dibandingkan memanfaatkan kesempatan yang ada di hadapan kita. Hanya dengan demikian barulah hidup kita akan menjadi lebih efektif dan membawa dampak yang lebih besar serta mulia bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup menghadapi dua pilihan seperti itulah yang dialami oleh Paulus dan Silas, sebagaimana yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ini. Di saat itu mereka berdua berada di dalam penjara di Filipi karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Sementara mereka memuji Tuhan, terjadilah gempa dan semua belenggu serta pintu penjara terbuka. Kesempatan untuk melarikan diri dari dalam penjara terbuka di depan mereka. Namun mereka tidak menggunakan kesempatan itu dan mereka tetap tinggal di dalam penjara. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami rencana Allah yang lebih besar yang akan Ia kerjakan melalui keberadaan mereka di dalam penjara itu. Sebagai akibat dari pilihan tersebut, maka pada jam itu juga kepala penjara Filipi dan seluruh keluarganya menjadi pengikut Kristus. Memang orang yang berhikmat tidak akan bertindak hanya berdasarkan kesempatan, namun berdasarkan rancangan Allah bagi hidupnya. Apakah yang akan kita lakukan
bila kesempatan terbuka di hadapan kita seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas tadi? Mengapa demikian? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku menyadari bahwa melalui kesempatan-kesempatan yang Engkau buka di hadapanku, Engkau menguji hatiku, yaitu antara menaati kehendak-Mu dengan mengutamakan kenyamanan hidupku. Tolonglah aku untuk lebih mendahulukan ketaatan kepada kehendak-Mu dan tidak menjadikan kepentingan diriku sendiri sebagai prioritas dalam hidupku. Sebab hanya dengan demikian barulah aku dapat hidup secara efektif dan menyenangkan hati-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah kepadaku hikmat agar aku dapat membedakan antara kesempatan yang harus kuambil dengan yang harus kuabaikan. Tuntunlah diriku di setiap langkah yang kuambil dan mampukanlah diriku untuk hidup sebagai terang di tengah kegelapan dan mewarnai kehambaran di sekitarku dengan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin.